semua. Yang terhormat Bapak Dr. Windo Diki Irawan, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah retorika, serta teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Ara Elisha Puspita dengan NPM 248201042 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang daur ulang sampah menjadi kerajinan tangan. Seperti yang banyak kita ketahui teman-teman, saat ini sampah masih menjadi salah satu permasalahan yang sering kita jumpai di lingkungan sekitar. Contohnya di jalan, di sungai, di halaman rumah, bahkan di tempat wisata, masih banyak yang buang sampah sembarangan. Masalah ini bukan semata-mata karena banyaknya sampah yang dihasilkan, melainkan karena masih rendahnya kesadaran diri dalam mengelolaannya. Seringkali kita berpikir bahwa ketika sampah yang sudah dibuang ke tempat sampah, maka tugas kita selesai. Padahal justru disitulah tanggung jawab kita baru dimulai. Apakah sampah tersebut masih bisa dipilih? Apakah masih bisa didaur ulang? Atau justru akan berakhir menumpuk dalam tempat pembuangan akhirnya selama berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun. Bayangkan apabila rumah memiliki kebiasaan sederhana seperti memisahkan sampah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, bahkan membawa tumbler sendiri, menggunakan tas belanja kain, serta memanfaatkan kembali barang-barang bekas yang masih layak digunakan. Nah, kebiasaan kecil tersebut mungkin terlihat sederhana, tetapi jika dilakukan oleh jutaan orang, bahkan dampaknya akan sangat besar bagi lingkungan. Sampah sebenarnya bukan hanya menjadi masalah, tetapi juga bisa menjadi peluang banyak orang. Dengan kreativitas dan kemampuan, sampah dapat diubah menjadi berbagai macam produk yang memiliki nilai ekonomi. Sebagai contohnya, saya melihat sebuah akun media sosial yang bernama Ripas. Mereka mengajak masyarakat untuk mengumpulkan botol plastik bekas agar tidak berakhir menjadi limbah. Tutup botol plastik tersebut kemudian dilelehkan menggunakan alat pemanas, dicetak kembali menjadi berbagai bentuk karakter yang menarik seperti gantungan kunci, hiasan meja, tatakan gelas, hingga aksesoris dengan berbagai karakter. Sedangkan botol plastiknya dimanfaatkan untuk dijadikan pot bunga mini, tempat tulis, hingga berbagai dekorasi di rumah yang unik. Hasil kerajinan tersebut kemudian dipasarkan dan memiliki nilai jual dari barang yang sebelumnya dianggap sampah, akhirnya dapat menghasilkan keuntungan ekonomi. Yang tidak sedikit masyarakat yang kemudian terinspirasi untuk membuat kerajinan serupa sebagai usaha rumahan. Hal ini membuktikan bahwa kreativitas mampu mengubah segala sesuatu yang tidak bernilai menjadi sesuatu yang bermanfaat. Contoh lainnya adalah dari konten kreator Jeremy Owen. Bersama pacarnya Erika, mereka menunjukkan bahwa sampah plastik dapat diolah menjadi bahan bangunan yang kuat dan tahan lama. Mulai dari dinding, atap, pintu, hingga jendela dibuat dari pengelolaan sampah plastik. Bahkan mereka turut membangun sekolah di Papua dengan memanfaatkan material hasil daur ulang tersebut. Apa yang mereka lakukan membuktikan bahwa sampah bukan hanya dijadikan kerajinan tangan, tetapi juga dapat memberikan manfaat yang jauh lebih besar bagi masyarakat, terutama di bidang pendidikan. Tidak hanya itu, banyak juga komunitas dan bank sampah di berbagai daerah Indonesia yang telah membuktikan bahwa pengelolaan sampah mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Warga mengumpulkan sampah plastik, kardus, kaleng, botol bekas untuk kemudian dijual, diolah menjadi produk kreatif. Dari hasil tersebut, mereka memperoleh tambahan penghasilan sekaligus membantu menjaga kebersihan lingkungan. Coba bayangkan, satu botol plastik yang kita buang sembarangan mungkin terlihat sepele, namun jika ada 1.000 orang yang melakukan hal yang sama setiap hari, akan ada ribuan botol yang mencemari lingkungan. Sebaliknya, jika 1.000 orang mendaur ulang satu botol setiap hari, ribuan botol juga berhasil diselamatkan dari pencemaran. Perubahan besar selalu diawali dari tindakan kecil yang dilakukan secara bersama-sama. Sebagai mahasiswa, kita juga bisa ikut berkontribusi, misalnya dengan membuat kerajinan dari botol bekas untuk dijadikan vas bunga, tempat pensil, celengan, atau pot bunga. Kita juga dapat
memanfaatkan kardus bekas menjadi rak sepatu, rak buku, membuat ekrobik dari botol plastik dan diisi sampah plastik, mengikuti kegiatan bank sampah atau mengadakan pelatihan daur ulang lingkungan kampus maupun masyarakat. Selain membantu mengurangi limbah, kegiatan tersebut juga dapat melatih kreativitas dan bahkan menjadi peluang usaha bagi kita semua. Oleh karena itu, mari kita ubah cara pandang kita terhadap sampah. Jangan lagi melihat sampah sebagai beban, tetapi sebagai tanggung jawab sekaligus peluang untuk menciptakan perubahan yang baru. Lingkungan yang bersih tidak tercipta karena satu orang bekerja sendirian, melainkan karena banyak orang yang bersedia melakukan hal-hal sederhana secara konsisten, seperti membuang sampah pada tempatnya. Ingatlah, bumi tidak membutuhkan segelintir orang yang peduli secara sempurna. Bumi membutuhkan jutaan orang yang mau peduli dan mau melindungi, bertindak dari sekarang. Karena perubahan selalu dimulai dari langkah kecil, termasuk dari satu sampah yang kita pilih untuk dikelola dengan baik dan benar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.